Selamat datang di RJ Podcast. Aku balik lagi, dan kali ini kita bakal bahas tentang satu makhluk yang bikin ilmuwan, filsuf, sampai tukang makan seafood mikir ulang, yaitu tentang gurita, kesadaran, dan rasa bersalah waktu makan takoyaki. Itu intro paling jujur sih. Karena real talk ya, banyak dari kita taunya gurita itu cuma dua, satu di piring, satu di film kartun. Padahal di dunia sains dan filsafat, gurita sekarang lagi jadi bintang utama buat ngobrolin mind dan kesadaran. Iya, dan makin lo baca, makin kerasa makin aneh. Gue tuh awalnya kayak, ya udah gurita, hewan laut pinter dikit lah. Terus ternyata otaknya nyebar kemana-mana. Lengannya bisa mikir sendiri, terus ada perdebatan etika soal apakah kita masih pantas memperlakukan dia kayak seafood biasa. Jadi buat kamu yang lagi dengerin, angle episode ini kurang lebih gini. Kalau gurita itu punya jenis kesadaran yang beneran signifikan, apa kita harus mulai hormat sama dia kayak kita hormat sama mamalia pinter? Atau bahkan lihat dia sebagai main lain yang levelnya beda? Tapi santai, kita nggak bakal kuliah kaku. Formatnya hari ini gue bakal jadi orang yang penuh tanda tanya, representasi kamu-kamu semua yang cuma tahu gurita sebagai lauk, dan lo sebagai... Sebagai cewek yang kebanyakan baca Peter Godfrey Smith dan teman-temannya. Oke, gue mau nembak dulu. Yang sering gue dengar, gurita itu alien paling deket yang bisa kita temui di bumi. Itu lebay marketing atau ada data benan? Itu bukan cuma clickbait. Filsuf sains Peter Godfrey Smith di bukunya Other Minds literally nyebut gurita sebagai our closest encounter with intelligent alien. Kenapa? Karena garis evolusi kita sama gurita itu pisah sekitar 600 juta tahun yang lalu. Dari nenek moyang yang bentuknya kayak cacing sederhana yang nyaris nggak punya otak. Tapi dua garis ini, vertebrata dan cephalopoda, sama-sama berakhir dengan otak besar dan perilaku super kompleks. Jadi evolusi kayak bikin main dua kali di planet yang sama. Satu versi pakai blueprint mamalia, satu versi pakai blueprint gurita. Exactly. Dan itu punya implikasi gila. Artinya, pikiran bukan eksklusif milik otak vertebrata yang rapi di dalam tengkorak. Cara otak kita dibangun itu cuma satu desain. Gurita nunjukin desain lain yang totally beda. Tersebar, cair, dan sangat sensorik. Nah, masuk ke bagian yang bikin gue bertanya-tanya nih. Gurita itu punya 9 otak. Itu beneran atau cuma meme Twitter? Jadi, secara teknis, gurita punya sekitar 500 juta neuron. Kurang lebih sama atau lebih banyak dari beberapa mamalia kecil. Tapi, cuma sekitar sepertiganya yang ada di otak pusat yang bentuknya kayak donat di sekitar kerongkongan. 2/3 sisanya nyebar di tubuh, terutama di 8 lengannya. Makanya orang suka bilang 1 otak pusat plus 8 mini otak di pangkal lengan. Jadi selama ini kita bilang otak gue di mana-mana. Dia beneran. Lengannya literally punya otak lokal masing-masing. Yap, dan bukan cuma angka doang, lengan-lengan itu bisa proses informasi sensorik sendiri. Nyentuh, mencicipi dengan alat penghisap, ngambil keputusan dasar kayak ini makanan, ini bahaya, ini tekstur seru. Bahkan ada laporan lengan yang sudah terlepas dari tubuh masih bisa melakukan gerakan terkoordinasi sebentar, kayak meraih dan membawa objek ke arah mulut. Itu creepy tapi keren sih. Dari sudut pandang filsafat, ini ngehantam asumsi kuno kita bahwa kesadaran itu selalu satu titik pusat, satu aku, satu ruang batin. Banyak tradisi barat berangkat dari ide unity of consciousness, satu subjek tunggal. Gurita ngasih kemungkinan biologis bahwa mungkin ada diri yang plural dan terdistribusi, bukan satu pusat komando. Jadi pertanyaannya berubah jadi bukan cuma seperti apa rasanya jadi gurita, tapi juga seperti apa rasanya jadi lengan gurita. Persis. Beberapa peneliti beneran nulis pertanyaan itu secara serius. What is it like to be an octopus arm? Dan kalau lo udah sampai di pertanyaan itu, berarti gurita nggak lagi hewan lucu di akuarium, tapi kasus hardcore buat mikir ulang konsep aku. Gue kebayang ada pendengar yang mikir, oke, terus gue harus peduli kenapa? Karena dari sini kita masuk ke wilayah etika. Begitu lo nerima bahwa ada semacam pengalaman subjektif, entah itu tunggal atau plural, yang kejepit di antara otak pusat dan lengan-lengan itu, lo otomatis harus nanya, pengalaman itu bisa sakit nggak? Bisa stres nggak? Bisa seneng nggak kalau lingkungan dia kaya dan menarik? Dari situ, pembahasan soal makan, nangkep, atau budidaya gurita nggak bisa sama lagi kayak ngomongin kerang. Oke, sebelum kita lompat ke etika, gue pengen bahas satu hal yang ramai di internet. Tes cermin. Biasanya kan dipakai buat nunjukin apakah hewan punya self-awareness. Simpanse, gajah, lomba-lomba, lulus.
Gurita katanya nggak gagal total. Iya, secara klasik tesnya gini, hewan dikasih tanda di bagian tubuh yang dia nggak bisa lihat langsung, misalnya di dahi. Terus dikasih cermin. Kalau dia pakai cermin buat ngecek dan nyentuh tanda di tubuhnya sendiri, itu diinterpretasi sebagai dia sadar itu dirinya. Gurita ketika dikasih cermin, kebanyakan nggak peduli atau malah treat refleksinya kayak gurita lain atau ancaman. Jadi kalau pakai standar itu, kesimpulannya dia nggak punya kesadaran diri, gitu. Nah, di sini masuk kritik dari Thomas Nagel dan kawan-kawan. Nagel punya esai terkenal, What is it like to be a bat? Yang basically bilang, kita bisa tahu semua data fisik tentang kelelawar, tapi tetap nggak akan pernah benar-benar ngerti seperti apa rasanya menjadi kelelawar yang pakai ekolokasi. Kalau buat kelelawar aja kita gagal, gurita lebih parah lagi bedanya. Jadi mungkin masalahnya bukan di gurita yang kurang sadar, tapi di tesnya yang terlalu manusia sentris. Exactly. Tes cermin itu assume beberapa hal. 1, bahwa diri itu konsep visual. 2, bahwa tubuh atau wajah lu stabil. Jadi, lo bisa ngenalin diri dari penampakan. 3, bahwa hidup sosial lu sangat bergantung pada pengenalan visual individu. Itu semua masuk akal buat primata. Tapi buat gurita, mereka soliter, indera utama mereka sentuhan dan kimia, dan tubuh mereka literally berubah warna dan tekstur terus. Buat mereka, diri visual itu mungkin nggak relevan sama sekali. Jadi itu kayak ngetes kepintaran manusia pakai tes ekolokasi. Terus bilang, lo bodoh karena nggak bisa baca gema. Ya, persis. Kegagalan gurita di tes cermin kemungkinan besar cuma bilang mereka bukan primata yang hidup di air, bukan mereka nggak punya sense of self. Kita perlu desain tolok ukur yang sesuai sama world mereka, dunia sensorik mereka, bukan maksa mereka main di lapangan kita. Ini poin penting ya buat kamu yang dengerin. Kita sering banget ngejudge hewan lain lewat standar kita. Padahal bisa jadi mereka punya cara lain untuk ngerasa gue yang nggak ada hubungannya sama ngaca. Dan itu balik ke ide pluralitas pikiran. Mungkin kita harus berhenti cari versi mini dari manusia di hewan lain. Gurita nggak punya kesadaran manusia yang versi downgrade. Mereka punya kesadaran gurita yang beda tapi tetap sah. Oke, sekarang masuk ke bagian yang bikin orang mulai nggak nyaman. Etika. Apa konsekuensi praktis dari semua keanehan ini buat cara kita memperlakukan gurita? Di Eropa, gurita dan cephalopoda lain sekarang udah diperlakukan secara hukum mirip vertebrata di konteks riset. Ada direktif Uni Eropa yang mewajibkan perlindungan kalau mereka dipakai di eksperimen. Jadi kalau ilmuwan mau ngambil sampel jaringan dari lengan gurita, dia wajib bius dulu, pakai prosedur yang meminimalkan rasa sakit sama kayak prosedur ke tikus lab. Tapi beberapa kilometer dari lab itu, di pasar ikan atau restoran, bisa aja gurita yang sama dibanting-banting ke meja buat melunakkan daging atau direbus hidup-hidup. Exactly. Di satu ruangan, statusnya subjek hukum yang dilindungi dari rasa sakit dan penderitaan. Di ruangan lain, produk kuliner yang sah-sah aja diperlakukan gimana pun selama teksturnya enak. Kontras ini bikin disonansi moral yang gede banget. Dan ini belum ngomongin rencana peternakan gurita industri ya. Ide farm gurita massal buat suplai restoran. Iya, itu lagi ramai dibahas. Banyak ilmuwan dan etisis yang bilang ini resep bencana. Gurita itu soliter, super penasaran, gampang stres di lingkungan monoton. Masukin mereka ke tank sempit, minim stimulasi, padat populasi, kebayang aja kombinasi stres kronis, agresi, sampai kanibalisme. Kita udah lihat dampak buruk peternakan intensif di ayam dan babi. Kenapa kita mau copy-paste ke hewan yang mungkin jauh lebih kompleks secara mental? Jadi awalnya pertanyaannya cuma, boleh nggak sih makan gurita? Pelan-pelan geser, jadi gimana caranya hubungan kita dengan makhluk yang jelas bisa suffer dan mungkin punya cara ngerasain dunia yang super kaya? Iya, ada konsep etika yang dibahas di salah satu laporan. Pindah dari etika negatif ke etika positif. Etika negatif tuh versi minimalis, jangan bikin sakit, jangan kejam. Etika positif itu nanya, apa kita bisa membangun hubungan yang penuh hormat dengan bentuk kesadaran lain? Bukan cuma jangan sakiti, tapi acknowledge mereka sebagai mind yang lain dan perlakukan sesuai. Kedengerannya soft, tapi sebenarnya radikal banget. Karena berarti kita nggak cukup cuma meminimalkan rasa sakit waktu bunuh. Kita mungkin benar-benar harus nanya, pantas nggak sih kita jadiin dia komoditas massal? Mungkin jawabannya beda-beda buat tiap orang, tiap kultur. Tapi begitu ilmuwan sendiri dah bilang, iya bukti sentience itu kuat, dan hukum mulai ngakuin itu di lab, kayaknya kita nggak bisa pura-pura nggak tahu di dapur. Jinnya udah keluar dari botol. Jadi abis episode ini beberapa orang mungkin bakal lihat takoyaki dengan slightly different feeling ya.
Mungkin, atau minimal sebelum makan sempat kepikiran, ada main lain yang tadi tinggal di sini. Dan itu menurutku bukan hal buruk. Itu bikin kita lebih hadir dan jujur soal konsekuensi pilihan kita. Sekarang gue mau tarik ke level yang lebih meta. Di salah satu bagian tulisan yang gue baca, ada ide bahwa pertemuan kita dengan gurita itu sebenarnya kayak ngecermin. Ada judul yang literally bilang cermin di dasar laut. Maksudnya apa? Ide. Gini, kita mulai dari posisi ini hewan aneh, kita mau tahu dia sadar atau enggak. Tapi lama-lama sadar, justru gurita yang ngebongkar asumsi kita sendiri tentang apa itu aku, apa itu pikiran, apa itu manusia. Dia bukan hanya objek riset, tapi kayak cermin yang nunjukin betapa sempitnya definisi kita. Apa ada contohnya? Di filsafat barat modern, aku sering ditarik ke kalimat klasik Descartes. Aku berpikir, maka aku ada. Seolah ada satu subjek tunggal yang duduk di pusat, yang melakukan aktivitas berpikir. Ada argumen yang bilang, mungkin aku itu cuma cara bahasa kita ngerapikan aktivitas mental yang sebenarnya messy. Kayak hujan turun. Nggak ada subjek hujan yang melakukan aksi, itu cuma kejadian. Gurita dengan pikiran yang terhampar di lengan-lengannya kayak bukti biologis buat ide itu. Dia menunjukkan bahwa bisa aja ada pikiran super kompleks tanpa satu aku yang rapih di tengah. Jadi aku manusia tuh mungkin cuma salah satu desain evolusi, bukan template universal semua makhluk sadar. Exactly. Dan kalau kita terima itu, kita juga harus agak merendah. Selama ini kita taruh diri di puncak piramida. Kita definisikan kecerdasan based on apa yang mirip sama kita. Bahasa, logika eksplisit, self-recognition di cermin. Gurita bilang, bro, ada cara lain. Ini nyambung banget sama zaman sekarang gak sih? Di satu sisi, kita ketemu kecerdasan alien yang digital, kayak AI. Di sisi lain, kita lihat kecerdasan alien yang biologis, kayak gurita. Dua-duanya bikin definisi kita soal pintar dan sadar goyang. Dan mungkin pelajarannya gini, kalau kita mau survive di dunia yang penuh mind lain, baik organik maupun digital, kita perlu upgrade cara kita melihat diri sendiri. Bukan lagi sebagai pusat alam semesta kesadaran, tapi sebagai salah satu node di jaringan besar bentuk-bentuk pikiran. Itu dalam juga sih. Dari awal cuma ngomongin gurita, endingnya jadi self-reflection. Makanya bagian akhirnya dibilang cermin di dasar laut. Kita datang buat lihat gurita, tapi pulang dengan pertanyaan, selama ini gue terlalu pede nggak sih sama konsep aku gue sendiri? Oke, sebelum kita tutup, gue rekap dikit ya, biar nggak terlalu melayang. Hari ini kita ngobrol soal gimana gurita itu bukan cuma hewan pinter, tapi eksperimen evolusi kedua tentang gimana pikiran bisa muncul dengan jaringan saraf yang terdistribusi, 500 juta neuron, sebagian besar di lengan. Kita juga bahas tes cermin yang mungkin salah kaprah dipakai buat ngejudge dia. Dan kita bahas gimana hukum dan sains pelan-pelan mulai ngakuin bahwa mereka tuh sentient, bisa suffer, dan punya preferensi terhadap lingkungan. Kita juga ngobrol soal etika, kontras antara gurita yang dilindungi di lab tapi disiksa di dapur, rencana peternakan industri yang problematik, dan ide kalau etika kita harus geser dari sekedar jangan kejam ke gimana caranya membangun hubungan yang penuh roh hormat dengan bentuk kesadaran lain. Dan akhirnya, kita sampai di poin bahwa gurita tuh kayak cermin. Mereka ngebongkar asumsi kita tentang aku, nunjukin bahwa unity of self itu bukan satu-satunya cara menjadi sadar. Buat lo yang lagi dengerin, mungkin takeaway praktisnya simple aja. Pertama, kalau ketemu konten soal gurita, coba lihat mereka bukan cuma sebagai lauk atau monster di film, tapi sebagai mind yang beneran ada sesuatunya di dalam. Kedua, kalau suatu hari ide peternakan gurita massal lewat di timeline lo, mungkin lo bisa nanya, ini beneran perlu nggak sih? Dan kalau abis ini lo tetap makan gurita, gue nggak bakal pura-pura jadi polisi moral. Tapi mungkin ada sedikit momen hening sebelum gigitan pertama, di mana lo acknowledge bahwa ada makhluk yang cara merasakan dunianya tuh gila banget. Dan lo sekarang tahu sedikit lebih banyak tentang dia. Menurut gue, itu udah langkah awal yang penting. Gue suka penutupan kayak gitu. Soft boy moment. Oke, kita sudahi dulu obrolan tentang gurita, kesadaran, dan aku hari ini. Thanks banget kamu udah nemenin kita ngobrol sedalam ini. Penutup dari RJ Podcast hari ini, semoga kamu dapat insight baru. Sampai jumpa, keep curious. Bye semua, dan mungkin lain kali kalau lihat gurita di akuarium, kasih dia sedikit respect dalam hati.